Cek gambar, cek sinyal, cek suara lur. Cek gambar, cek sinyal, cek suara. Oke, gambar bagus. Bau-bau HP baru nih Ci. Ini kita Cek gambar, cek sinyal, cek suara. Oke lur, di tempat saya ini jamnya jam berapa? Oke, saya mau mulai ekspor dari sini aja lur. Oke, karena apa? Karena nanti saya mau masuk ke dimensi masa lalu seperti itu. Tapi ini gambar aman nggih, gambarnya aman nggih lur. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Probo Trisna di channel kesayangan kalian, channel Running Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa menghibur teman-teman. Oke. Dan tidak lupa juga terima kasih buat penonton yang selalu mendoakan saya, dan saya juga insya Allah tidak melupakan teman-teman yang selalu mendoakan saya. Saya doakan balik ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya mau masuk lagi ke dimensi masa lalu bersama liring kuning dan liring abang seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum saya ekspor lebih jauh lagi, saya akan berdoa terlebih dahulu. Ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Oke lur, tak perlu berlama-lama lagi. Saya mau gas langsung menuju ke masa lalu, dimana tempatnya Abah Tarkam nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Liring kuning, liring abang, bawalah saya ke tempatnya Abah Tarkam, ataupun salah. Malam hari ini saya mau menuju ke atau mencari korinya Sunan Giri Prapen lur. Seperti itu. Oke, mohon maaf sekali ini saya mau menuju ke tempatnya Sunan Giri Prapen. Kemudian saya bisa menemui beliau untuk berkonsultasi dan meminta tolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liring kuning ini apa, bawalah saya ke tempatnya Sunan Giri Prapen. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Saya seperti merasakan hal tempat ini, teman-teman. Oke. Oke, cek gambar, cek sinyal, cek suara lur. Kalau cek komentar nggak mungkin keluar nggih. Jadi ayo teman-teman, doakan saya agar saya bisa berjalan menuju di mana saya bisa menemui Kanjeng Sunan Prapen lur. Ini seperti bangunan rumah lur. Jalannya nanjak lur.
Alhamdulillah wala ilaha illallah. Akbar. Saya nggak tahu ini masa lalu atau masa depan atau berada di dimensi yang lain, Lur. Suasananya begini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bawah yang menuju kosa, Lur. Saya merasakan ada suatu energi yang sangat besar, teman-teman, di tempat ini. Cuma saya sendiri belum bisa melihat di mana energi tersebut. Kalau jalan ya. Oke, teman-teman, saya melihat ada sosok makhluk di depan sana. Oke. Ini seperti ladang warga, Lur. Oke, Lur, saya ngecek dulu lokasinya, Lur. Bawahnya tebing, teman-teman. Ini kemungkinan sudah, karena banyak motor-motor metik ini, bukan ke masa lalu jauh, Lur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di tempat ini adalah tempat persinggahan dari Sunan Prapen? Oke, Lur, dia adalah penjaga tempat ini, Lur. Dia adalah penjaga tempat ini, teman-teman. Sebelumnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Probo. Monggo jika jenengan berkenan, kita ngobrol saja. Kalau bisa jenengan masuk ke jasad saya agar saya bisa berkomunikasi lebih dengan jenengan. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau tadi menyebut Sunan Prapen. Ada urusan apa engkau dengan beliau? Perlu kau ketahui, Sunan Prapen sudahlah tiada. Akan tetapi wujud dari
Horin beliau yang masih ada di tempat ini. Aku adalah salah satu pengikutnya yang bernama Tugal. Siapa nama manusia? Perkenalkan Tuan Dugal, nama saya Probo. Saya ada keperluan dengan Sunan Prapen. Ya saya tahu itu jin horinya, akan tetapi saya ingin bertemu langsung dengan beliau. Sebelum itu, kau harus memberitahu terlebih dahulu terhadap diriku. Apa tujuannya? Kenapa engkau bisa tahu dan kau bisa datang ke tempat ini? Karena sejatinya di tempat ini adalah alam yang tidak bisa dilihat oleh manusia walaupun berada di dunia manusia. Begini, Mbak Dugal, Tuan Dugal, saya sedang berurusan dengan makhluk yang bernama Ki Cepot atau boneka Cepot yang menguasai jasad guru saya. Akan tetapi Ki Cepot ini, saya dapat informasi katanya memiliki pusaka, yaitu pusaka yang tersimpan di dalam boneka seperti itu. Untuk nama pusakanya sendiri saya lupa. Dan di situ saya mendapat informasi saya harus menemui Sunan Prapen di tempat ini, seperti itu. Mohon izinkan saya agar saya bisa menemui beliau. Baiklah. Tapi ada satu syarat. Berjalanlah pelan. Kau menuju ke sana. Setelah kau sampai ujung sana, lantas kau balik lagi, berbeda arah. Itu adalah salah satu syarat agar kau bisa bertemu dengan Sunan Prapen. Baiklah, Tuan Dugal. Saya akan kerjakan saat itu. Perlu kau ingat, jangan macam-macam di tempat ini. Jika tidak, maka kau akan kulipas. Baik, insya Allah. Insya Allah saya akan menggunakan adab saya. Baiklah manusia, bergegaslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Katanya saya harus berjalan pelan menuju ke sana, Lur. Terus saya balik ke arah sana. Supaya saya ikuti perintahnya, Lur. Di bawah seperti ada pemukiman, teman-teman. Itu perumahan warga, Lur. Oke, saya balik lagi, Lur. Bantu doanya, teman-teman. Ini sekarang jam berapa sih? Semua berembun, teman. Jam 8.15 tuh. Pelan-pelan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
bawah jurang teman-teman. Ini bawah jurang lur. Pohon jati itu. Cek gambar, cek sinyal, cek suara teman-teman. Gambar sinyal suara gimana lur? Banyak suara kendaraan tapi nggak ada aktivitas lur. Banyak seperti lihat ada kendaraan atau apa nih, suara-suara anak kecil juga saya mendengar banyak. Ini seperti ada tempat duduk lur. Ada bendera Indonesia juga. Apakah ini peti langsung apa lur? Aduh, jalannya kemana ini? Teman-teman lihat ya, tanahnya warnanya merah lur. Langitnya warnanya seperti itu. Saya pernah kesini dulu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya masih ingat nih. Saya duduk di sini. Sebelumnya mohon maaf. Eyang, perkenalkan nama saya Bobo. Saya pernah kedatang ke sini, ya, akan tetapi saya tidak bertemu dengan Eyang. Sebenarnya tempat apa ini ya? Kemarilah duduklah depanku sini. Duduk Baik Eyang. sini. Mendekatlah.
Jadi begini, kamu datang ke sini nih, tentu saja seperti itu. Kamu nggak mau salaman dengan saya ini. Jangan jadi yang bersopan. Maafkan saya yang karena keterlaluan saya. Mohon maaf. Ya sudah, kau duduk di sana saja, jangan di sini. Baik teman, saya Tegur Lur. Ini karakternya kayak banget gini teman. Subhanallah. Begini cucuku, sebenarnya ada apa kamu datang ke sini? Saya kira ada sesuatu hal yang penting. Jika kau memang benar pernah datang ke sini, ya memang benar tempat ini adalah tempat singgah para orang-orang seperti diriku. Baik yang saya paham yang. Maafkan saya atas ketidaktahuan saya yang. Jadi begini yang, saya kan punya guru yang. Guru saya ini bernama Abah Tarkam. Memang dulu beliau ini mengajarkan saya ilmu kebaikan yang bukan amal-amal yang khusus. Akan tetapi beliau sekarang sedang dipengaruhi atau raganya dipakai oleh salah satu makhluk yang menghuni satu boneka, yaitu golek, wayang golek yang bernama Ki Cepot yang. Saya mendengar informasinya bahwasanya Ki Cepot itu memiliki pusaka yang di dalam jasadnya yang. Nah, saya datang ke sini meminta tolong pada Eyang agar saya bisa mengalahkan Ki Cepot dan meleburkan Ki Cepot agar Ki Cepot ini tidak membuat resah kepada manusia ataupun bangsa jin yang. Dan satu lagi yang, saya mendengar informasi bahwasanya pusaka itu bernama pusaka kelincer abang atau biasa disebut tuh pusar alang-alang. Apakah Eyang tahu pusaka itu? Dan apakah Eyang mengetahui lebih tentang informasi tentang pusaka itu yang? Ya, saya tahu tentang pusaka itu. Begini, cucuku, pusaka itu adalah pusaka yang mengerikan. Apalagi jika pusaka itu menyatu dalam suatu wadah, dan wadah itu selalu bersinggungan dengan tanah. Begini cucuku, puasa kelenjar abang itu biasa disebut pusripung alang-alang. Akan tetapi segala hal yang ada di dunia ini selalu berkaitan cucuku. Ada baik, buruk, benar dan salah. Dengarkan aku berbicara ini cucuku. Kita kesampingan terlebih dahulu pusaka itu. Dalam kehidupan kita akan menemukan baik, buruk, benar dan salah. Semua itu hanyalah merupakan pandangan kita yang disesuaikan dengan didasari nafsu mementingkan diri sendiri. Tidak ada manusia maupun makhluk baik dan manusia maupun makhluk jahat. Manusia ya manusia, tidak baik dan tidak jahat. Makhluk ya makhluk, tidak baik dan tidak jahat. Baik dan buruknya itu tergantung pada pendapat diri masing-masing. Pendapat mereka yang merasakan diuntungkan dan dirugikan. Pendapat manusia atau makhluk itu kebanyakan didasari oleh sifat mementingkan diri sendiri. Contoh, walaupun banyak orang menganggap seorang itu baik, jika orang itu merugikan diri kita, pasti kita akan menganggap orang itu jahat. Sebaliknya, walaupun banyak orang yang menganggap orang itu jahat, kalau itu menguntungkan diri kita, pasti kita akan menganggap baik. Demikian juga dengan perbuatan. Perbuatan ya perbuatan. Benar dan salahnya, baik dan buruknya, perbuatan itu merupakan
pendapat kita yang terkena akibat dari perbuatan tersebut. Jika menguntungkan dianggap benar, tetapi jika merugikan maka dianggap salah. Yang benar dan yang baik buat diri sendiri itu bukan mutlak sebuah kebenaran. Yang baik dan benar menurut pendapat umum itu merupakan kebenaran. Jadi, aku ingin menanyakan sesuatu terhadap dirimu. Apakah kamu mengatakan jabot itu buruk karena dia berbuat buruk terhadap dirimu dan orang terdekatmu? Atau bagaimana? Jadi begini yang ya memang buruk bagi saya, ya iya, buruk bagi orang lain iya yang. Dan makhluk-makhluk di sekitar sana, di hutan sana yang itu mereka juga merasa tertekan yang dengan adanya chatbotnya. Dan menurut saya sifat intensi dari chatbot itu sangat mengerikan yang seperti itu. Satu lagi yang saya ingin bertanya, apakah yang memiliki pusaka pengayom yang saya tahu itu dari makhluk yang memberi informasi kepada saya. Mohon maaf jika saya lancang. Katanya pusaka pengayom itu bisa mengalahkan pusaka kelenjar abang yang Ya, ya saya paham cucuku. Jadi begini, pusaka pengayom itu memang aku punya. Dan itu adalah pusaka dari pohon kelapa. Yang dimana pusaka itu sudah aku kumpulkan dari penjuru barat sampai penjuru timur. Nanti akan kujelaskan tentang pusaka itu. Akan tapi sebelum kau membicarakan tentang pusaka pengayom, apakah kau ketika jalan ke sini kau menemui di bawah sana ladang yang begitu bagus, sehabil dicangkul? Aku ingin bertanya terhadap dirimu, sebagai manusia, dapatkah dirimu belajar dari cangkul? iya yang tentunya saya melihat yang di bawah sana seperti ada pohon kacangannya sehabis diolah oleh petani yang, tetapi saya tidak bisa menggambarkan lebih tentang pacul yang saya tahu kalau kita belajar di pacul yaitu apa namanya kegigihannya membantu manusia, membantu petani walaupun dalam keadaan apapun. Pacul itu sangat berguna bagi manusia yang seperti itu yang. Mohon maaf jika saya salah menjawab yang. Ya, jawabanmu ya benar, akan tetapi belum sepenuhnya benar. Begini cucuku, dengarkan saya berbicara. Yang namanya pacul atau cangkul, jika kita mau belajar, itu memiliki ilmu filsafat yang tinggi. Pacul memiliki arti nipatake barang kang muncul. Artinya menyingkirkan bagian yang mendukul atau bagian yang tidak rata. Dari alat pacul tersebut setidaknya bisa diartikan bahwa kita manusia harus selalu berbuat baik dengan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak rata, seperti ego yang berlebihan, cepat marah, mau menang sendiri, dan sifat-sifat jelek kita yang lainnya yang dikatakan tidak rata. Kau harus bisa memahami segala sesuatu yang kamu lihat, seperti itu. Kemudian bawak, kamu tahu bawak tidak? Bawak itu adalah gagang. Bawak memiliki arti obahin awak. Artinya obahin awak adalah gerak tubuh. Maksudnya kita harus hidup diwajibkan untuk berikhtiar, mencari rezeki dari Gusti Allah guna memenuhi kebutuhan hidup.
Di samping itu, arti ikhtiar tersebut juga hanya berarti mencari, juga bukan hanya mencari rezeki semata, tapi juga berikhtiar untuk senantiasa menembah Gusti Allah dan kendak rindu kelawan bengi, menyembah Gusti Allah siang maupun malam. Allah Akbar, subhanallah. Yang, kenapa bisa seperti ini, Yang? Perhatikanlah sekelilingmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Yang. Mengalah, seperti itu saja kamu heran. Jangan heran. Ya, cucuku, semua itu dan segala sesuatunya itu memang ada ilmunya. Jika kamu belajar, ini sebagai contoh saja. Ini saya sebenarnya kayaknya sudah capek ini. Aduh, kamu sih asik saja kamu duduk di situ. Saya ini yang merasa capek nih. Kayaknya sudah kembang. Apa kamu tidak kasihan sama saya? Gak menyuruh saya untuk duduk ini. Iya Yang, mohon maaf Yang. Ya monggo Yang, Yang jika mau berduduk monggo Yang. Saya nggak tahu Yang, saya takut salah Yang. Ini Yang bisa aja bercanda Yang. Mohon maaf Yang, maafkan saya Yang. Aduh, mohon maaf ini atas ketidaktahuan saya Yang. Monggo jika Yang mau duduk nih silahkan Yang. Kamu ya harusnya lebih peka. Jadi manusia, jadi kan saya sudah bangkrang ini mau copot ini. Ini saya tak tutup dulu ya. Nah ya, terima kasih nih. Nah, kan enak. Ya, begini saya lanjutkan. Kamu tadi sudah tahu gambarannya tentang pacul. Nah, saya lanjutkan lagi. Apakah kamu pernah mendengar pepatah Jawa? Alon-alon waton kelakon. Alon-alon asal kelakon. Alon-alon waton kelakon itu sebuah pepatah Jawa yang menjadi prinsip hidup masyarakat zaman dahulu. Akan tetapi sebuah prinsip yang jika ditelaah lebih dalam akan menjadi sesuatu kekuatan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Namun sayangnya pepatah alon-alon asal waton itu banyak yang mengartikan biar lambat asal selamat. Akibatnya pengertian yang salah, banyak di antara manusia yang menyebut pepatah alon-alon waton ini tidak pas di zaman sekarang. Bahkan pepatah ini menjadi bahan ejekan diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak punya prinsip diri, yang tidak mau bekerja dengan cepat, yang cepat seperti itu. Ya, alon-alon artinya itu kan pelan-pelan. Mengandung banyak arti bahwa dalam melakukan segala pekerjaan hendaknya kita lakukan dengan pelan-pelan. Pelan-pelan di sini mengandung pula pengertian hati-hati, cermat, ya, seperti itu. Yang bisa terjadi selain itu juga mengandung pengertian bahwa melakukan segala sesuatu tidak boleh tergesa-gesa. Bedakan dengan cepat ya. Kalau suatu pekerjaan itu sudah terikat dengan waktu, maka pengertiannya adalah melakukan penuh dengan hati-hati. Seperti itu. Waton itu artinya dasar. Waton dalam bahasa Jawa tahu tidak? Dalam bahasa Indonesia tahu tidak? Waton itu dalam bahasa Jawa artinya itu dasar. Ada yang bisa biasa ngomong itu waton sama dengan batu. Seperti itu. Yang sering digunakan untuk membuat dasar bangunan, baik rumah maupun bangunan-bangunan lain seperti jembatan, bendungan.
Jangan. Pondasi. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam melakukan sesuatu itu harus tahu dasarnya. Tidak boleh sembarangan. Harus diteliti dulu bagaimana agar semua itu bisa kokoh, bisa terlaksana. Kelakon artinya apa? Kelakon itu artinya terlaksana. Hasil yang diinginkan dari melakukan suatu pekerjaan atau suatu hal yang dikerjakan bisa terlaksana tujuannya dan dapat dicapai. Seberapapun panjang usaha harus dilalui dengan menggunakan prinsip alun-alun, waton kelakon, agar apa? Tidak tergesa-gesa. Kamu untung saja melakukan segala sesuatunya tidak terburu-buru. Saya suka dengan apa cara kamu. Terus lagi, hindari juga sifat keakuan. Ya. Dengarkan ini. Urip ing alam bebrayan iku yakti angel. Kudu bisa ngereh marang pakone si aku. Ojo mung nggugu karepe dhewe. Lan tansah nuruti hawa nafsu. Luwih-luwih ing dina samangka alam bebrayan ing dunya ku tansah kebak pradonde. Silih ungki rebutan bener dhewe. Mula sing baku wong urip iku kudu bisa miyak aling aing kang nutupi pikiran kang bening. Lire senajano sajroning pasulayan kudu tansah bisa nyandet temrungsung si aku. Stingarah satehing beda panemu bisa disawijake. Tahu artinya tidak? Mohon maaf Yang, saya tidak tahu artinya Yang. Begini, dalam menjalani hidup bermasyarakat itu memang susah atau sulit, harus bisa meredam dan mengalahkan keakuan. Jangan lantas seenaknya dan semaunya sendiri, serta selalu menuruti hawa nafsu. Terlebih kelak di kemudian hari, dalam menjalani pergaulan, bermasyarakat itu penuh dengan persoalan, perselisihan yang silih berganti, serta saling berebut mencari menangnya sendiri. Yang utama dan yang penting adalah dalam menjalani kehidupan itu harus bisa membuka pintu penghalang yang menutupi kesadaran pemikiran kita. Walaupun menghadapi perselisihan dan perbedaan harus bisa menahan diri, serta gejolak keakuan, berusaha agar perbedaan pendapat bisa disatukan, seperti itu. Nah, karena apa? Karena zaman sekarang banyak orang yang tidak bisa menahan sifat keakuan. Apalagi manusia itu sekarang selalu memikirkan bagaimana caranya mengenyangkan diri sendiri, seperti itu. Siapa sih manusia yang tidak ingin punya banyak duit, rumah bak istana, kendaraan, mobil mewah, tersedia, dan yang lainnya? Tapi adakah manusia yang punya keinginan untuk hidup? Mungkin yang zaman sekarang ya sulit Yang menemui orang seperti itu Yang. Ya. Ibaratnya seperti ini. Rumah sempit, kemana-mana selalu jalan kaki kalau tidak ada kendaraan, dan lain-lain yang bersifat sedih. Tentunya kalau disuruh memilih, tidak ada orang yang mau menjalani hidup susah seperti itu di dunia.
ini kan, semuanya ingin hidup senang. Tapi perlu kita ketahui bahwa dunia ini diciptakan Gusti Allah berpasang-pasangan. Ada senang, ada susah, ada baik, ada buruk, ada kaya, ada miskin. Jika kita renungkan pasangan-pasangan yang ada di dunia ini, sebenarnya hakikatnya satu, semua berasal dari Gusti Allah. Kalau manusia itu mau hidup senang, maka suatu saat ketika mengalami hidup susah, ia pun harus mau. Kalau kita sekarang banyak duit, maka suatu saat ketika tidak punya duit, maka kita harus legowo dan ikhlas menerimanya. Karena semua itu hakikatnya berasal dari satu. Itulah gunanya kita belajar untuk belajar nawa, nowo. Atau artinya nowo itu adalah tidak begitu memperdulikan sesuatu yang terjadi. Boleh dikatakan nawa atau nowo itu seperti cuek. Zaman sekarang kan bahasanya seperti itu. Tetapi bukan cuek atau masa bodoh pada orang lain, namun pada keadaan. Ya. Dan saya tahu di luaran sana ada seseorang yang sangat ingin menghancurkan segala sesuatu yang sedang kamu jalani. Akan tetapi perlu kau ingat, cucuku, kamu harus berlapang dada, masa bodoh saja. Diibaratkan kamu sedang melihat tembelek, tahu tidak tembelek? Tembelek lancung. Kamu tahu tidak tembelek lancung? Cacing. Tahu Iya, tembelek yang saya tahu lancung itu tembelek kan? yang. Siapa Iya, iya, yang yang. mau lihat dia terbebah? Nah, kamu jangan ketawa. Ya, jangan ketawa kamu. Kamu harus memiliki sifat masa bodoh tentang hal seperti itu. Ya, cucuku. Begini, ini ada salah satu cerita tentang Pak Tua dengan santrinya. Mudah-mudahan kamu bisa memetik pembelajaran dari kisah ini. Santri ini bertanya terhadap Pak Tua, apa sebenarnya yang membuat Bapak sangat semangat dan berkesan santai, tidak ngoyo, maksudnya menjalani hidup ini. Ini Pak Tuanya menjawab, Mas, urip kuinggur sawang sinawang. Donya bono dudu ukuran sing bisa ndadekno menungso urip bungah utawa seneng. Urip kuwi bisa digawe gampang, uga bisa digawe susah. Wong gampang angel wong urip kuwi, uripe wong angel. Intine susah lan seneng kuwi ana jerone awake dhewe. Dudu ana jabane awak. Dadi nek jarene diulang, agama surga lan neraka iku ya nang jero awake dhewe. Sing wis dirasakno saiki tutu mengko lek wis tumekaning pati. Jadi segala sesuatunya itu berada pada diri kita. Seperti itu. Jangan pernah kamu merasa susah, merasa senang. Jangan juga kamu mendengar omongan di luar sana seperti ini. Kamu menjadi susah, jangan. Terutama pada hal yang kamu hadapi. Segala sesuatunya kamu sudah benar. Kamu tenang dalam melakukan segala hal. Cucuku, dengarkan ini. Pusaka pengayoman itu adalah suatu mustika atau mutiara kelapa yang dimana
Mustika itu adalah mustika yang sangat berguna dan sangat wingit. Jika nantinya memang benar kau membutuhkan itu, maka akan aku berikan. Akan tetapi, jika kau sudah memiliki itu, maka rendamlah mustika itu. Lantas kau siramkan kepada wayang golek itu. Dan siramkan kepada gurumu itu. Insya Allah, nantinya segala kekuatan yang berada di dalam tubuh gurumu itu yang sudah dirasuki niscaya akan hilang. Tapi setelah aku berikan ini, itu lantas tidak bisa kau kembalikan lagi terhadap diriku. Karena apa? Karena hanya satu kali pusaka itu bisa aku berikan terhadap dirimu. Tidak bisa 2 kali ataupun berulang-ulang. Tentunya jika nanti pusaka itu sudah memang benar-benar sudah kau tidak butuhkan, maka kau bisa manfaatkan pusaka itu. Ambillah di gua di bawah tebing ini. Mendekatlah cucuku, mendekatlah. Lantas kau ambillah di bawah tebing ini. Di gua aku akan Baik yang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman, alhamdulillahirobbilalamin, saya sudah memiliki jawaban dan saya juga diberikan petunjuk serta pembelajaran yang tentunya itu adalah pelajaran buat saya. Oke, suruh ambil mustika itu di bawah tebing ini ya lur, ngeri banget lur, itu di bawah katanya ada guanya lur. Astagfirullahaladzim. Itu yang Sunan Horinya itu suka ngelawak ya lur. Alhamdulillah. Oke baik teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyawer. Tentunya matur suwun buat moderator semuanya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Liring abang, liring kuning, bawalah saya pulang. Bagaimana saya masuk sini. Terima kasih teman-teman. Pokoknya kalian luar biasa. Matur suwun. Oke, sampai ketemu lain waktu lur. Saya ambil besok lur di tempat ini lur. Dadah. Pokoknya luar biasa kalian. Liring abang, liring kuning, bawalah saya sebelum saya masuk ke tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Liring abang, bawalah saya ke masa depan sebelum saya masuk ke tempat ini. Allahu Akbar.